Terus Bay, pernikahan kita udah 1 minggu lagi Bay. Terus perusahaan kamu bangkrut dan kamu bilang masih mau cari pekerjaan lain. Kamu pikir sekarang cari kerjaan itu mudah? David ini sekarang udah mengambil alih perusahaan kamu Bay. Dan kamu udah gak berguna sekarang. Ya aku mending sama David daripada sama kamu. Dan perlu kamu tahu ya, sekarang aku lebih kaya daripada kamu dan aku udah punya segalanya. Aku agak sedikit ragu. Gimana ya nasib mereka semua dengar tentang perusahaan aku yang udah hampir mau bunuh tikar ini. Pasti mereka kecewa banget dan pasti putus asa banget. Kan yang tahu kejadian sebenarnya cuma beberapa orang. Ini Arif juga ngajak ketemu. Aku yakin dia pasti mau tanya tentang perusahaan aku yang udah aku mau gulung tikar ini. Ya mau gimana lagi? Kalau misalkan aku nggak ngomong, mereka juga pasti bakalan tahu sendiri. Jadi pusing sendiri kok kayak gini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini aku omongin aja. Rif, Pak Bayu, kok ada di sini, Pak? kamu pikun atau gimana? Kamu tadi pagi tiba-tiba telepon aku, ajak aku ketemu di daerah sini. Sekarang kamu malah nanya aku ada di sini. Ya aku nungguin kamu, Rif. Dan kamu ngapain pakai kaos-kaos kayak gini kayak? Pak, Emang ada apa, Rif? ya sebenarnya hari libur kayak gini untuk orang merelaksasikan pikirannya. Tapi liburan kali ini bikin saya sumpek, Pak. Sumpek banyak pikiran. Ya mungkin saya bakal jadi orang pertama yang bakalan di PHK. Soalnya saya dengar-dengar ya dari atasan saya, dari teman-teman kerja saya, kalau perusahaan yang dipimpin Pak Bayu katanya sudah mau bangkrut, Pak. Dan saya udah ngerasa nyaman kerja di sini. Saya nggak pernah dapat teman kerja seperti teman-teman yang lain. Baru beberapa bulan, sekarang saya dapat kabar kayak gitu. Oh berarti kamu telepon aku tadi pagi itu buat ngeluh tentang ini? Iya bukannya dulu sih, Pak. Saya cuma pengen tahu kepastiannya apa bener kata-kata teman saya dan juga atasan saya seperti itu. Saya soalnya udah ngerasa nyaman banget kerja sama Pak Bayu dan masa iya endingnya bakalan seperti ini sih. Ya mau gimana lagi, Rif. Informasi itu emang bener adanya. Yang namanya perusahaan itu pasti akan mengalami fase di mana perusahaan itu akan menurun atau bahkan bangkrut, dan juga mungkin bakalan naik lagi. Tapi sejauh ini sih kayaknya udah susah banget buat diselamatkan, Rif. Tapi kan aku masih belum ngasih informasi ke seluruh karyawan kalau kalian udah ke PHK. Iya. Ya mungkin 1 minggu lagi lah aku bakal informasikan. Dengan jalan satu-satunya kalau misalkan seperti itu kejadiannya emang Pak Bayu bangkrut, kan pastinya kita bakal di PHK. Dan
saya juga bakalan susah untuk cari kerja lagi, Pak. Kondisi sekarang kan emang susah banget cari kerjaan, apalagi saya cuma lulusan S1. Sedangkan S1 di luaran sana juga sekarang banyak banget. Dan pengalaman kerja saya juga nggak terlalu banyak. Saya yakin nggak bakalan ada perusahaan seperti Pak Bayu yang menerima karyawan yang pengalamannya kurang. Iya sih, Rif. Tapi ya, aku yang mau gimana lagi nih. Jangankan sekarang untuk fokus untuk mikirin masalah ekonomi kalian. Aku malah khawatir dengan ekonomi aku sendiri. Sedangkan aku udah hampir mau nikah. Kan tinggal 1 minggu lagi, 1 minggu lagi pernikahanku bakalan berlangsung. Dan calon istri aku juga masih belum tahu. Aduh, ya rasanya beban yang dipikul Pak Bayu sekarang berat banget, Pak. Di samping ya perusahaan yang seperti ini, Pak Bayu masih bentar lagi harus menghadapi calon istri Pak Bayu yang belum tentu menerima dengan keadaan Pak Bayu yang sekarang. Ya kalau dia nggak nerima keadaan aku, ya udah. Selama ini kan aku udah berbuat banyak sama dia, Rif. Kalau seandainya dia nggak mau terima, ya aku nggak mau ambil pusing. Kalau cuma alasannya karena aku bangkrut atau jatuh miskin, ya udah berarti dia bukan perempuan yang tepat buat aku. Nah, aku nggak mau ambil pusing. Yang menjadi prioritas buat aku adalah masa depan kalian semua. Kalau misalkan aku gagal buat mengembalikan keadaan perusahaan, ya mungkin bakalan banyak yang kecewa sama aku. Seandainya ada sesuatu yang bisa saya lakukan agar perusahaan ini nggak nyampe bangkrut, pasti saya bakal lakuin. Sedangkan saya hanya karyawan biasa, nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah sebesar itu. Udah, gak apa-apa, Rif. Soalnya biar aku yang urus. Yang penting kalian semua berdoa aja. Sebelum aku suruh kalian nggak masuk kerja, berarti ya kalian tetap aku gaji kok. Mungkin 1 minggu lagi aku bakal informasikan. Ya, semoga yang terbaik dapat Pak Bayu lakuin buat perusahaan. Setidaknya kita masih bisa bekerja untuk Pak Bayu. Udah, makasih banyak ya, Rif. Sekarang aku mau ketemu sama calon istri aku. Ya, aku pengen ajak dia jalan-jalan, makanya aku ajak ketemu di sini. Mau dijemput tadi, dia katanya masih mau ketemu sama temennya. Makanya aku tunggu di sini. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu, kalau misalkan kamu mau lanjut pusing-pusingnya kamu, nggak apa-apa, Rif. Kamu bawa ngopi dulu. Ya, saya doakan terbaik buat Pak Bayu. Semoga semua kedepannya jadi lancar. Makasih ya, Rif. Iya. Ya udah, ngapain mesti di sini? Oh, iya. Aduh, sebenarnya aku nggak tega ngeliat si Arif kayak gitu. Dia benar-benar setia sama aku. Meskipun dia cuman sekedar staff, tapi dia itu peduli banget sama aku. Jarang banget ada karyawan yang sampai memikirkan sejauh itu sama aku. Oh iya, ini calon istri aku kok masih belum datang juga ya? Apa dia masih ketemu sama temennya itu? Udah deh, dia aku tunggu di sini aja. Gue harus memberi kabar ini sama Windy. Dan barusan aku udah telepon dia. Daripada aku muter-muter cari tempat, nanti Windy malah pusing nyariin aku. Mendingan aku tunggu di sini aja. Tapi belum datang ya. Padahal tadi udah jalan. David, Win? kamu belum sampai atau udah lama? Enggak, aku baru nyampe kok. Maaf ya, kamu kenapa tiba-tiba ngajak aku ke sini? Ya, ini sebenarnya
Gak ada hubungannya sih sama aku. Tapi aku Terus? harus bilang sama kamu, karena ini demi masa depan kamu, Win. Apa sih Fit? Penting banget kayaknya. Sangat Perasaan penting. aku nggak kenapa-napa. Ini tentang tunangan kamu. Nah, Ya. aku kenapa Iya. dia? Aku langsung aja ya. Tunangan kamu itu perusahaannya udah bangkrut. Nggak mungkin. Apaan sih kamu Fit? Ih, nggak mungkin Fit. Apaan sih? Kamu Kalau misalnya emang bener dia pasti, ya aku pasti tahu lah. kamu gak ya. percaya? Gak sejauh ini ya Bayu nggak kenapa-napa. Kamu Nggak tahu? ada masalah. Kamu tahu kan kalau aku kerja sama Bayu? Ya tahu. Nah, maka dari itu aku lebih tahu daripada kamu. Ya, tentang Tapi kamu masih kerja kan? tentang kondisi perusahaan itu seperti apa. Sekarang aku udah pindah perusahaan. Dan perusahaan Bayu itu bentar lagi bakal memecat semua karyawannya karena udah tidak mampu lagi membayar karyawan tersebut, termasuk Ini- aku. Ini serius Fit. Ya mungkin kamu merasa kaget dan gak bakal Ya, percaya. iya ini berasa mimpi terus gak nyangka gitu kok bisa. Tapi ini Perasaan ini baik-baik aja. Yang aku tahu malahan perusahaan Bayu itu lagi maju-majunya sekarang. yang Lagi kamu berkembang banget. yang kamu tahu kan? Hah? Tapi kamu gak tahu kan? Kinerja perusahaan itu seperti apa? Aku lebih tahu, Win. Makanya sebelum kamu melangkah ke depan untuk menikah sama Bayu, aku memberikan informasi ini karena aku masih kasihan sama kamu. Aku nganggep kamu ini sahabat aku, Win. Aku gak mau kamu terjerumus dalam masalah Iya, besar. tapi aku tetap kayak nggak percaya Fit. Soalnya Bayu nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Ya udah, Aku kaget banget dengernya. tugas Tapi aku. kamu masih kerja? Enggak ya? Aku udah kerja sama perusahaan Sejak lain kapan kamu pindahnya? kemarin. Ya untuk Kamu baru aja. bilang sekarang sih nggak mungkin perusahaan itu tiba-tiba Fit bangkrutnya. Pasti ada prosesnya. Kamu percaya sama aku, gak apa-apa, terserah. Gak percaya juga, gak apa-apa. Ini masa depan kamu. Kamu yang bakal menjalani semuanya, ya. Daripada kamu penasaran, mendingan kamu langsung tanyakan sama Bayu. Yang sejujurnya seperti apa. Ya kalau misal Bayu emang pengen jujur sama aku harusnya dia bilang sih kalau ada masalah. Tapi kayaknya Bayu itu emang nggak mau ngasih tahu aja sama aku ya kan? Ya mungkin bentar lagi bakal ngasih tahu. Enggak, tapi aku tetap mau berusaha nggak percaya sama kamu karena aku jadi nggak tenang banget Fit. Aku tuh udah mau nikah dan undangannya udah kesebar Fit. 1 minggu lagi aku nikah. Kalau gini kan jadi berantakan. Justru itu. Aku jadi bingung mau nikah apa enggak sama Bayu. Aku Fit. mau nanya ya sama Bayu kalau misalnya ini ada yang salah. Aku pasti bakal habisin kamu Fit. Kamu boleh habisin aku, kamu boleh ngapain aku. Tapi kalau semuanya itu benar, kamu bakal terima kasih sama aku. Tapi aku emang teman baik aku Fit. Tapi kamu tipe orang yang gigih banget perjuangin masa depan kamu. Bisa jadi kamu tuh dipecat karena kesalahan kamu, terus kamu jadi dendam sama perusahaan itu. Bisa jadi kan? Karena yang aku tahu Bayu itu sekarang baik-baik aja. Terserah Win, ya kamu nganggep aku apa, ya nganggep aku buruk, baik. Yang terpenting aku sebagai sahabat kamu sudah mengingatin kamu. Semua keputusan ada di tangan kamu, ya. Kalau kamu mau menemani Bayu dari nol lagi, enggak silakan. Gak ada sangkut pautnya dengan masa depan aku. Hah? Ih, kok gitu sih Fit? Ya, karena kamu sudah menganggap aku lagi bohongin kamu, Win. Ya siapa coba yang percaya? Ya lebih percaya sama pasangan sendiri lah daripada sama orang lain. Ya udah, kamu tanyakan aja. Hah? Nggak ada salahnya kan kamu nanya sama Bayu yang sebenarnya itu seperti apa perusahaannya. Ya juga sih. Ya udah, aku mau nanya sama Bayu. Aku bakal paksa dia jujur. Tapi inget ya, kalau misalnya ada yang salah, kamu harus temuin aku. Jangan kabur. Iya. Kamu sekarang mau mana nih? Aku mau cari Bayu. Kamu udah janjian sama Bayu? Ya kebetulan sih. Ya udah, pas banget. Mendingan kamu tanyain deh langsung. Kamu tunggu di sini ya. Udah, kamu telepon aja. Abang udah kabur kok. Ya udah, aku duluan. Windy. Gimana sih kamu?
Kenapa bisa kayak gini coba? Malang banget nasibku. Terus cari kerja kemana kalau kayak gini? Rif, Put, kamu ada di sini? Ngapain? ya ini kan tempat umum, Rif. Jadi terserah aku mau duduk di mana. Oh, Terus kamu ngapain kayak orang gila kayak gini barusan? Aku kaget tahu kamu sampai nginjak botol kayak gitu. Ya aku nggak kelihatan sama kamu. Kirain di sini nggak ada orang, jadi ya aku minta maaf sama kamu. Kamu kenapa sih? Kamu benar-benar gila atau kamu benar-benar frustasi? Frustasi banget, Put. Hampir gila. Kacau banget hidup aku sekarang. Kenapa? Gini Put ya. Aku baru kerja di satu perusahaan di mana itu kondisi perusahaan itu nyaman banget buat aku dan semua karyawan di sana itu baik banget sama aku dan kayak bukan yang ada di perusahaan, seperti aku tuh ngerasa mereka itu seperti keluarga aku sendiri, Put. Dan aku dengar kabar selama beberapa minggu terakhir ini kalau perusahaan yang tempat aku bekerja itu bakalan bangkrut. Hah? Kenapa bisa bangkrut? Kata kamu tempat kerja itu nyaman banget. Gak mungkin ya, Rif, sebuah perusahaan yang tempatnya nyaman banget tiba-tiba bangkrut kalau nggak ada masalah. Iya, kalau masalah itu kan aku hanya karyawan biasa, Put. Yang ngerti ya cuma bagian orang yang punya jabatan di perusahaan. Ya, kalau aku kayak gini kan, ya pasti kena imbasnya lah. Pastinya nanti bakal PHK, dipecat. Iya sih, aku ngerti. Terus gimana? Iya, Put. Pimpinan aku Bayu, Put. Orang yang pernah dekat sama kamu. Bayu. Aku. Iya. Aku baru inget kalau iya. Bangkrut. Iya, Put. Dan barusan aja aku ketemu sama dia. Udah aku konfirmasi langsung, ternyata ya benar emang adanya seperti itu. Aduh, kasihan banget ya, Rif. Dan Terus gimana, Bayu sekarang ada di mana? Ya sekarang ada di sekitaran sini sih. Dan aku lihat kondisinya kacau banget tuh. Ya, tapi aku ngelihat kalau Bayu itu orangnya tegar atau emang cuma di depan aku bersikap seperti itu biar aku ini nggak kepikiran. Gitu. Dan ya yang paling bikin aku iba itu 1 minggu lagi Bayu itu akan melangsungkan pernikahan sama tunangannya. Mau menikah? Iya, itu masalahnya, Put. Tapi kondisinya malah seperti ini gitu loh. Aku takutnya setelah perusahaan bangkrut terus batal nikah gimana coba? Apa enggak udah jatuh ketimpa tangga gitu loh, Put? Tapi Rif, kenapa harus batal menikah? Ini kan bukan urusan percintaan, ini urusan pekerjaan. Mungkin ya calon istrinya Bayu bisa nerima keadaan Bayu dan mungkin bisa berjuang bersama lagi supaya bangkit lagi. Ya semoga aja seperti itu, Put. Tapi yang aku tahu namanya wanita zaman sekarang, Put, ya. Kalau nggak ada materi, Put, ya pasti bakalan ditendang. Dan bukan cuma itu masalahnya, takutnya biaya pernikahan itu nggak ada, terus gimana coba? Sedangkan perusahaan sekarang keadaannya seperti ini. Apa iya seorang Bayu bakal nikah hanya di catatan sipil, nggak ada pesta? Kayaknya nggak mungkin, Put. Kayak gitu loh. Kecuali istrinya mau. Kalau aku ngebantu Bayu, Bayu kira-kira mau nggak ya, Rif? Kamu ngebantu gimana? Gantiin istrinya gitu? Ya enggak juga, nggak harus gantiin istrinya. Terus gimana maksud kamu? Aku ngebantu bisnis dia supaya berkembang lagi, maksud aku. Tapi kalau Bayu mau aja sih. Dan aku juga takutnya Bayu nggak mau ketemu sama aku lagi. Aku minta tolong, Bud, ya. Kamu bantu bisnis Bayu. Dengan bisnis Bayu berjalan lancar lagi, aku nggak bakalan bingung lagi cari pekerjaan. Tapi kamu tahu kan, Rif, kalau aku pernah deket sama Bayu. Terus masalahnya di mana?
Ya, Lagian kamu tulus untuk bantu dia, bukan modus, ya kan? iya juga sih. Ya udah deh, nanti aku pikirin lagi, aku pergi dulu ya. Pergi kemana? Cari Bayu. Bayu ada di sekitaran sini, Bud. Iya, Minta tolong, kamu temuin dia, kamu bantu dia, Bud. Aku sambil nyari Bayu ya. Ah, ah. Makasih loh informasinya. Ini Iya. bau ya? Hmm. Bau kamu? Wah, semoga aja rencana Putri berhasil. Biar aku nggak jadi di PHK. Syukurlah ketemu Putri di sini. Mending aku cari minuman dulu, seger. Bay, Aku nungguin kamu dari tadi, Win. Kamu masih ketemu sama teman kamu ya? iya aku masih ketemu sama temen aku. Udah deh Bay, gak usah banyak ngomong. Aku mau nanya sekarang sama kamu. Perusahaan kamu udah bangkrut ya? Kamu tahu dari mana, Win? Jadi selama ini aku dibohongin sama kamu, Bay? Aku nggak pernah bohong sama kamu. Ya terus? Ya aku mau jelasin itu, Win. Jadi perusahaan aku itu terlilit hutang, Win. Dan sekarang udah hampir mau diambil alih sama orang yang ngasih hutang sama aku. Karena itu adalah jaminannya dari aku, Win. Aduh. Ya, kita kan udah hampir kurang sekitar 1 minggu buat nikah. Ya aku minta maaf, tapi aku janji aku bakalan usaha, Win, supaya gimana caranya perusahaan aku bisa kembali normal. Tapi kalau misalkan nggak ada, aku kan bisa cari pekerjaan lain, Win. Apaan sih kamu pikir ini lelucon, Bay, buat kamu? Ini serius, Bay. Pernikahan kita udah 1 minggu lagi, Bay. Terus perusahaan kamu bangkrut dan kamu bilang masih mau cari pekerjaan lain. Kamu pikir sekarang cari kerjaan itu mudah? Bay, ya ampun, Bay, kamu mikir lah, Bay. Aku tuh malu, Bay, sama teman-teman aku. Gimana undangannya udah kesebar, Bay? Ya emang apa hubungannya dengan pernikahan kita, Win? Hubungannya apa, Bay? Kita bakal hidup selamanya, Bay, dan kamu gak punya apa-apa. Mikir dong. Kamu udah gak bisa kasih apa-apa sama aku, Bay. Ya aku kan bisa usaha, Win. Gak mungkin juga aku buat kamu kelaparan. Usaha gimana? Ya aku Pasti bisa. susah kan, Bay? Aku bisa Kamu cari- pikir aku mau diajak susah sama kamu? Gak. Udah deh. Kalau gitu aku gak mau, Bay, ngelanjutin pernikahan ini lagi, Bay. Win, aku bakalan usaha kok, Win. Selama ini kan aku udah turutin semua kemauan kamu. Siapa sih, Bay? Iya, Kamu tuh udah gak berguna sekarang, Bay. Bahkan urusan perusahaan kamu juga masih belum selesai. Win. Aku minta tolong sama kamu, Win. Ih, kamu usah pegang-pegang aku, Bay. David. Kenapa marah-marah? Fit, ternyata bener yang kamu bilang, Fit. Oh, berarti Sekarang kamu, Bayu Fit. udah bangkrut. Ya kan aku harus bicara yang sejujurnya meskipun itu pahit. Fit. Menurut kamu, Bay? Oh, sekarang kamu udah berani manggil nama ya sama aku? Kamu itu bawahan aku, Fit. Kamu jangan kurang ajar ya. Ya ngapain dia harus sopan sama kamu? Udahlah. Ini mungkin jalan terbaik buat kalian berdua. Karena Windy gak mau ya berjuang dari nol sama kamu. Daripada masa depannya suram, mendingan dia harus ambil keputusan. Ya nggak, Win? David aja ngerti sama apa yang aku pikirin. Masa kamu gak ngerti sih, Bay? Win, selama ini aku udah turutin semua kemauan kamu ya, Win. Apapun yang kamu minta, selalu aku berikan buat kamu, Win. Ya Tapi- makanya. Ketika aku terpuruk seperti ini, kamu malah mau ninggalin aku, Win. Ya karena Kamu aku kecewa sama kamu, Bay. Beda, Win. Kedepannya kamu udah gak bisa ngasih apapun yang aku mau Win, kayak kamu jangan- sebelumnya. Jangan menjadi Tuhan di sini ya, Win. Bukan kamu yang menentukan nasib aku, Win. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu kan emang temenan sama David. Tapi kenapa sekarang kamu malah lebih dengerin laki-laki ini daripada aku? David kayaknya lebih baik deh daripada kamu, Bay. Win, kamu David- hati-hati kalau ngomong, Win. Emang iya? David ini sekarang udah mengambil alih perusahaan kamu, Bay. Dan kamu udah gak berguna sekarang. Ya aku mending sama David daripada sama kamu. Dan sekarang aku gak mau nikah lagi sama kamu, Bay. Aku mau ngebatalin pernikahan kita. Ambil semua undangan yang udah kesebar. Kamu Apalagi, Bay? Ya aku malu, Bay. Udah, mendingan kamu terima nasib aja, tau nggak? Hah? Kamu laki-laki, masa kamu tega ngelihat perempuan yang kamu sayangin sengsara hidup bareng sama kamu? Hah? Ya kamu hilasin aja dia bersama orang yang lebih pantas untuk membahagiakan dia. Nah, karena kamu sekarang udah gak ada gunanya, tau nggak? Dan perlu kamu tahu ya, sekarang aku lebih kaya daripada kamu dan aku udah punya segalanya. Ya, kalau semuanya Windy lebih tertarik daripada aku, kamu jangan marah sama aku dong. Hah?
kamu tuh bawaan aku, kamu jangan kurang ajar ya. Selama ini aku yang udah bantu kamu, dan sekarang kamu malah nusuk aku dari belakang, Fit. Dan kamu, Win, selama ini aku udah berusaha buat turutin kemauan kamu. Tapi ini balasan kamu buat aku, Win. Kamu bukan manusia, Win. Kamu gak punya hati, Win. Udah terserah Bay, kamu mikir gimana? Yang jelas aku sekarang malu, Bay. Kamu juga harus ngertiin perasaan aku dong, Bay. Ya udah, kalau misalkan kamu memang gak mau sama aku, gak apa-apa, Win. Ini cukup jadi pembelajaran buat aku, supaya aku gak terlalu baik sama orang, apalagi orang seperti kamu. Win, daripada aku di sini gak enak ya dengerin orang tengkar, apalagi dia ngotot mau balikan sama kamu. Mendingan aku tunggu di sana aja ya. Hah? Iya, Fit. Ingat, perusahaan kamu udah hancur, kamu gak punya masa depan. Jadi yang sabar aja. Hah? Udah jelas kan, Bay? Jangan sampai kamu nyesel ya, Win, dengan apa yang udah kamu lakukan. Aku nyesel udah sampai di titik ini sama kamu, Bay. Harusnya kita nggak pernah kenal, Bay. Ya, bukan seharusnya seperti itu, Win. Karena selama ini aku udah terlalu baik sama kamu dan terlalu menurutin semua kemauan kamu. Ini balasan kamu buat aku. Jadi, Bay, kamu nggak usah kayak gitu, Bay. Jangan merasa paling tersakiti, Bay. Tapi nggak apa-apa, Win. Dengan adanya kejadian ini, aku bisa tahu. Dan aku nggak hidup dengan orang yang salah seperti kamu. Ya udah, aku juga ngerasa ambil keputusan yang bener. Ya Aku udah, juga nggak mau hidup sama orang kayak kamu. ya udah terserah kamu. Ya udah. Cuman perempuan yang nggak punya harga diri, yang ninggalin pasangannya demi laki-laki lain, Win. Aku tuh nggak mau sama kamu. Itu karena kamu miskin. Awas ya kamu ngomongin aku lagi. Ternyata ketika aku posisi terburuk seperti ini, gak ada orang yang mau bareng sama aku. Tapi gak apa-apa, daripada aku harus hidup dengan orang yang emang gak tulus sama aku selama ini. Bayu kemana ya? Kata Arif sih ada di sekitar sini, tapi kenapa nggak ada ya? Kayaknya itu Bayu deh. Bay, Putri, aku boleh gabung nggak? duduk aja, Bu. Kamu ngapain ada di tempat ini, Bu? Nyari kamu. Dari aku. Kamu ngapain di sini? Iya, nggak ada, aku cuman duduk-duduk aja. Emang kamu ada kepentingan apa, Bu? Nyariin aku? Keadaan kamu lagi nggak baik-baik aja ya, Bay? Aku lagi baik-baik aja kok, Bu. Emang kenapa, Bu? Kamu nggak usah bohong sama aku. Arif udah cerita semuanya kok. Kamu kalau butuh teman cerita ya nggak apa-apa. Aku bakal dengerin. Dan mungkin ada yang bisa aku bantu, bakal aku bantu. Aku udah bikin banyak salah sama kamu, tapi kamu masih baik sama aku, Put. Bahkan kamu lebih baik dari orang yang selama ini aku percaya, Put. Nggak ada alasan buat jahat sama kamu, Bay. Udah kurang lebih 1 minggu aku bakalan nikah, Put. Dan ternyata saat tunangan aku tahu kalau misalkan aku udah jatuh miskin, dia malah membatalkan pernikahannya karena dia nggak mau hidup sama orang yang nggak punya apa-apa seperti aku, Put. Dibatalin? Iya, dan lebih parahnya lagi, dia selama ini ternyata berkhianat sama aku, Put. Dia deket sama anak buah aku sendiri, dan saat anak buah aku ini dipercaya sama orang lain untuk memegang perusahaan aku, karena perusahaan aku sekarang udah dipegang alih oleh orang lain untuk melunasi utang-utang aku, dan tunangan aku malah memilih dia, Put. Ternyata susah juga ya buat dapetin perempuan yang tulus sama aku. Kalau sekarang udah nggak ada lagi yang mau sama aku, karena aku udah nggak punya apa-apa, Put. Ya, meskipun selama ini aku nggak pernah ada perasaan apapun sama tunangan aku, Put. Terus
Kenapa kamu tunangan kalau emang gak ada perasaan? Karena dia yang memaksa, Put. Dia yang memaksa sama orang tua aku buat aku segera melamarnya. Dan kamu tahu kan, dari dulu aku nggak pernah membantah omongan orang tua aku, Put. Tapi aku punya 1000 cara buat tahu bahwa calon istri aku itu emang nggak tulus sama aku, Put. Ya, aku juga minta maaf sama kamu. Aku bukan bermaksud buat mempermainkan kamu dulu, Put. Sekarang kamu udah tahu alasannya kan, kenapa aku tiba-tiba lost komunikasi sama kamu, Put. Gak pernah chat-chat kamu lagi, gak pernah ajak kamu jalan lagi, ya semua itu karena ini, Put. Aku bisa ngerti kok. Tapi aku merasa kamu gak pernah ada salah loh baik sama aku. Aku bakal bantu perusahaan kamu. Katanya kamu juga bangkrut ya? Iya. Aku bakal bantuin kamu, Bay. Emang kamu gak sakit hati sama aku, Put? Kenapa aku harus sakit hati sama kamu? Lagian kamu juga udah minta maaf kok sama aku. Berarti kamu udah gak ada perasaan apapun ya sama aku? Gimana kalau kita bahas lain aja? Ya, aku pengen bahas ini, Put. Kamu maafin aku karena kamu udah gak ada perasaan kan sama aku? Kayaknya aku nggak pantas deh ngomong itu, Bay. Kamu kan masih punya tunangan. Kan aku udah batal buat nikah, Put. Artinya pertunangan aku juga udah gak ada. Jadi aku harus jujur. Ya, iya, Put. Kan kamu juga udah tahu perasaan aku waktu itu. Sebelum aku ninggalin kamu demi orang tua aku itu, aku kan udah jujur sama kamu perasaan aku. Tapi kamu belum pernah ngomong sampai sekarang dan kamu belum pernah jawab. Aku juga sayang banget sama kamu, Bay. Sampai saat ini, Put. Meskipun kamu udah berkali-kali nyakitin aku. Satu kali Put aku nyakitin kamu. Ya, iya sih. Tapi kenapa aku jadi kayak sakit hati banget ya? Ya, sekarang aku harap itu bisa jadi obat buat kamu dengan penjelasan aku. Dan aku gak bohong sama sekali, kamu bisa tanya sama orang tua aku. Sampai sekarang pun aku juga masih sayang sama kamu, Put. Dan aku bersyukur dengan adanya kejadian ini, aku gak menikah dengan orang yang gak aku sayang selama ini. Ya, tapi aku akan sadar diri juga, Put. Kamu juga gak mungkin mau bareng sama aku lagi yang udah gak punya apa-apa ini. Aku juga ngerasa gak pantas kalau aku sadar diri. Aku kalau nggak mau sama kamu, aku nggak kira nyamperin kamu ke sini, aku nggak kira nyakitin kamu, dan aku juga nggak mungkin jujur sama kamu. Berarti alasan kamu nyamperin aku itu karena kamu masih sayang sama aku ya, Put? Ya iyalah, Bay. Kalau aku nggak sayang, ngapain juga aku nyamperin kamu ke sini? Ya udah, kalau kayak gitu, kenapa kita nggak pacaran aja, Put? Ya, selama ini kan kita nggak pernah pacaran. Kita cuma deket aja. Siapa tahu dengan pacaran kita bisa kenal lebih jauh lagi dan mungkin sampai ke pernikahan juga. Tapi kalau kita pacaran, aku takut disakitin lagi, Bay. Ya, kita pacaran lah 1 minggu, habis itu kita tunangan. Karena aku harus cari modal dulu buat tunangan. Karena aku udah nggak punya apa-apa, Put. Kalau aku masih kayak dulu, ya kamu nggak perlu, aku nggak perlu ngajak kamu pacaran. Mungkin langsung aku nikahin aja, Put. Tapi ini sebagai pengikat aja supaya kamu nggak digangguin sama orang lain kalau kamu udah punya pacar. Dan sambil lalu aku ngumpulin duit dan kita melangsungkan pernikahan. Dan aku nggak mau dibiayain sama kamu, Put, karena aku cowok kan. Ya aku tahu kok, aku juga nggak mau ngebiayain kamu. Iya udah makanya. Jadi gimana? Aku bakal terima tawaran kamu. Bukan Tapi- tawaran, Put. Tapi aku beneran ngajak kamu pacaran. Ini bukan negosiasi masalah bisnis, kamu bilang tawaran. Ini urusan hati, Put. Jadi gimana? Ya aku bakal terima kamu.
Iya udah deh kalau kayak gitu. Tapi kamu harus fokus sama perusahaan kamu dulu, baru kamu mikirin aku. Kalau misalkan aku nggak berhasil, emang kamu nggak mau? Ya tetap mau. Ya udah kalau itu nanti aku bakalan usaha kok. Kamu tahu kan Put, aku nggak pernah mau buat ngajak orang yang aku sayang itu hidup susah Put. Dan aku rasa kamu orang yang paling tahu sama aku. Ya udah kalau kayak gitu, karena sekarang kamu udah jadi pacar aku, pengen ngajak kamu jalan-jalan. Sekarang. Ya sekarang Kemana? ke suatu tempat. Ayo. Fit, ya ampun, kamu jangan jauh-jauh dong kalau aku butuh kamu. Ternyata bener Fit apa yang kamu bilang. Karena aku jadi kesel Fit. Gimana dong sama teman-teman aku, kan malu jadinya. Terus tadi aku ketemu sama Bayu, itu ngeselin banget Fit responnya. Padahal tuh aku udah malu banget, udah gak nyangka sebar, dia harus ngerti dong apa yang aku rasain. Kok malah dia pengen balik dimengerti sih? Kamu nggak mau ngasih aku pelajaran? Tunangannya Pak Bayu, calon istrinya Pak Bayu. Lah, Pak David. Kamu ngapain di Pak? sini, Rif? Barusan ketemu Pak Bayu sih, tanya konfirmasi tentang perusahaan ternyata. Apaan sih? Kan Bayu udah bangkrut. Iya, makanya aku tanyain Oh ya, konfirmasi beneran ya? langsung. Ternyata iya. Duh, gimana nih? Tapi kamu, Pak David kok nggak ada sedih-sedihnya sih Pak? Pak Bayu bangkrut. Kita kan bakalan di PHK. Pak. Padahal aku masih berharap ini tuh semua bohongan. Kan Rif. ini bener-bener bangkrut. Kamu gak dengar informasi kalau aku udah pindah perusahaan? Hah? Aku udah kerja sama orang lain. Secepat itu Pak? Waduh. Ngapain kita harus bertahan di perusahaan yang sudah mau bangkrut? Ya kita harus cari jalan keluar dong. Dengan kita mencari lowongan pekerjaan. Hah? Bener nih si Iya. David, kamu ngapain sih Rif? Iya, tapi kan kita belum tentu dipecat juga Pak. Ya emang kamu Lah. mau dapat apa? Lagian kayaknya perusahaan yang udah bangkrut dan kayak gitu udah nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Kamu masih mengharapkan hidup kamu sama perusahaan yang udah bangkrut itu? Siapa tahu masih ada jalan keluarnya Bu. Ya udah gak apa-apa kalau kamu mau setia sama Bayu ya. Silakan aja, gak ada yang ngelarang kok. Terus kamu sama Bu Indi ngapa? Ya, Kok tumben banget doa-doa? apa urusannya dengan kamu? Ya tapi kalau misalnya aku emang pengen nikah sama David kenapa? Hah? Ya lagian David lebih baik daripada Bayu itu. Sekarang Bayu udah nggak ini punya bercanda kan? apa-apa. Ini bercanda kan? Enggak, nggak bercanda. Pak David kok tega banget ya? Pak, ini calon istri pimpinan Pak David. Terus gimana dong kalau kayak gini? Berarti Pak David nih orang yang suka nusuk dari belakang ya? Setelah bos. Enggak, ini bukan salah David, ini salah aku. Lagian David nggak pernah nyatain perasaannya sama aku. Tapi aku cuma bilang aja, kalau David jauh lebih baik daripada Bayu. Pak David, Lagian David selalu ada kok buat aku. wanita seperti ini Pak, saya bingung nyebutnya gimana. Saya nggak mau kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Maksud kamu gimana? Wanita mana yang setelah tahu calon suaminya bangkrut terus ninggalin dia begitu aja dan milih orang yang jelas-jelas dia itu dulu karyawannya. Ya terus menurut kamu, aku masih bisa gitu mengharapkan Bayu? Kamu kalau jadi aku mau ngapain? Ya setidaknya bisa bertahan lah Bu, bertahan. Gimana? Ya, Nggak siapa mau tahu lah, nanti aku udah ada jalan susah. keluarnya. Gak mungkin, namanya juga bangkrut. Paling juga jalan keluarnya ya 20% bisanya, ya kan? David, saya ingetin ya, wanita seperti ini pasti nanti bakalan terjadi seperti apa yang Pak Bayu lakukan. Rif, udahlah, kamu gak usah ikut campur dengan hidup Iya. aku. Ya, aku mau ngapain itu terserah aku. Tahu nggak? Lagian aku udah punya masa depan yang bagus. Hah? Ya Kalau kan? kamu setia aja. Dan perlu kamu tahu, calon istrinya aja dia tuh tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk masa depannya. Hah? Cuma David yang paling ngerti aku di dunia ini. Apalagi? Hah? Masih mau marah sama aku? Hah? Marah aja udah gak apa-apa. Hah? Seandainya nonjok orang tuh nggak ada hukumannya. Tonjok, meskipun kamu pimpinan saya di perusahaan, tapi kalau di luar kayak gini, kita orang bos. Apaan sih, aku campur banget. Ngeselin sama-sama tuh sama si Bayu. Ya,
biasalah, karyawan yang setia meskipun perusahaannya mau bangkrut, dia masih berharap untuk perusahaan yang tempat dia kerja itu pulih lagi. Karena Padahal jelas-jelas nggak mungkin ya. Kayaknya selamanya bakal kayak gitu dan Bayu bakal sengsara selama hidupnya. Dan dia pasti udah terlilit utang nih sekarang. ya udah, kamu gak usah mikirin Bayu lagi Coba aja ya. aku kesel, aku masih bingung nih jelasinnya sama teman-teman gimana. Aku pikir kamu mau nemenin dia dari nol. Nggak mau lah, kamu kan tahu sama aku. Kamu kayak gak tahu aja. Ya udah, daripada kita di sini, mendingan cari makan aja deh. Ya udah, ayo. Kasihan banget sih kamu. Loh, ini kan Arif. Rif, Arif sekarang frustasi, Bay. Dia selalu teriak-teriak. kamu kenapa Rif? Kok kamu kayak orang kesurupan? Gimana ada kesulitan? Tadi aja saya lihat itu orang yang Pak Bayu selalu percaya dan selalu kasih, dia itu posisi yang bagus. Ternyata di belakang Pak Bayu dia itu musuh. Siapa Rif? David. Kalau Saya, divisi saya. kalau itu sih kamu nggak perlu cerita sama aku Rif. Aku udah tahu kok. Hah? Iya, jadi tadi dia ketemu sama aku. Dia bareng sama mantan calon istri aku. Ya, sebenarnya saya nggak mau ngomong sama Pak Bayu, tapi saya udah terlanjur kecewa dan akhir saja tadi saya tonjok ke Pak Bayu. Udah, kamu gak usah khawatir. Sebenarnya semua itu nggak seperti apa yang kamu lihat. Ya, jadi kayaknya aku harus ketemu sama David deh. Buat apa Pak? Orang yang udah Bapak percaya, dia itu udah menyalahgunakan kepercayaan Pak Bayu. Sehingga calon istri Pak Bayu aja dia tikung Pak. Buat apa masih ngomong sama orang seperti itu? Ya, mungkin benar apa kata kamu, Rif. Tapi setelah kamu dengar penjelasan aku nantinya, Udah deh Pak, nggak usah dijelasin Pak. Orang kayak gitu nggak perlu kita ajak ngomong lagi. Dia itu kayaknya menari-nari di atas penderitaan Pak Bayu. Dia itu senang banget mukanya. Rif, kamu kenapa sih? Kamu dari tadi pagi loh kayak gini terus. ya dia mungkin kesel aja Put. Karena Dia frustasi, Bay, karena dia sekarang udah nggak punya kerjaan. Maksudnya gitu. tenang aja, Rif. Kamu nggak bakalan aku pecat kok. Iya, Pak nggak mungkin. udah. Udah. Oh, sini. Oh, Ini ada kamu apa Iya, jangan marah-marah dulu, Rif. Ya udah. Sekarang aku bakalan kasih tahu sama kamu Tahu apa? sesuatu yang mungkin bikin kamu bakalan minta maaf sama aku. Maaf, ngapain aku minta maaf sama kamu? Ya, harusnya lah. Kan kamu yang salah, ih. Terus kamu milih David ini, kamu ngerasa nggak salah? Emang udah kamu nggak berguna kan? bos. Kayaknya saatnya aku jelasin semuanya, bos. Ya, supaya masalah ini cepat kelar. Dan Arif Bos, gak nunjuk aku, bos. Ya, jadi gini Win ceritanya Win. Si David. Pak, saya minta maaf karena udah telat, Pak. Nggak apa-apa. Gimana tugas kamu? Tugas saya sudah saya kerjakan sesuai apa yang diperintahkan sama Pak Bayu. Dan 1 minggu yang lalu saya sudah menginformasikan ke semua karyawan kalau perusahaan Pak Bayu itu udah bangkrut. Dan saya bilang sama semua karyawan kalau masalah pemecatan bakal menunggu informasi dari Pak Bayu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Berarti sekarang mereka udah percaya semua kan? Ya, termasuk Arif, Pak. Nah, bagus. Karena gini Fit, kalau misalkan ini nggak aku lakukan, ya aku nggak tahu harus menggunakan cara apa lagi. Kamu deket dan kamu juga temenan dengan calon istri aku. Kamu Iya, udah Pak. cerita semua tentang dia.
maksud dia nikah sama aku, kamu bilang karena dia cuma pengen hartaku aja. Dia nggak ada perasaan sama sekali. Dan dia juga bilang sama kamu, kalau misalkan dia udah membujuk orang tua aku buat segera dilamar sama aku. Padahal sebelumnya aku belum pernah ada hubungan apapun sama Windy. Karena dia tahu kalau misalkan aku nggak pernah menolak kemauan orang tua aku. Bener banget, Pak. Jadi sekarang karena rencana kita udah berjalan dengan lancar, aku hari ini mau ketemu sama Windy dan aku harap kamu lakukan apa yang kamu mau, yang harus kamu lakukan. Aku udah briefing kamu tadi malam. Siap, Pak. Saya akan melakukan sesuai perintah Pak Bayu. Ya udah kalau kayak gitu, Fit. Karena aku nggak mau menikah dengan orang yang nggak tulus sama aku. Kalau bukan dengan cara seperti ini, dengan cara apa lagi aku harus membuktikan sama orang tua aku. Aku bahkan meninggalkan Putri, orang yang selama ini dekat sama aku, demi orang yang nggak aku kenal. Ya mentang-mentang orang tua dia temenan sama orang tua aku, dia bisa seenaknya kayak gini. Iya, Pak. Dan kamu bilang aja sama dia kalau perusahaanku itu bangkrut dan perusahaan itu menjadi jaminan untuk melunasi hutang-hutang aku. Dan orang yang sedang memegang perusahaan itu mempercayai perusahaan itu sama kamu. Dan kamu harus goda Windy, gimana caranya Windy ini bisa suka sama kamu. Itu juga pembuktian kalau misalkan omongan kamu itu benar atau enggak. Siap, Pak. Ya udah, hari ini kita laksanakan ya. Siap. Sebelum Windy ketemu sama aku, harus ketemu sama kamu dulu. Ya, Pak. Aku bakalan ketemu sebelah sana. Semoga aja rencana aku bisa berhasil. Nah, seperti itu ceritanya, Win. Hah? Kamu pikir Pak Bayu itu sebodoh yang kamu pikirkan? Hah? Kamu memang sengaja kan buat memaksa orang tua Pak Bayu untuk cepet-cepet Pak Bayu menikahi kamu. Hah? Dan apa yang kamu bicarakan tentang Pak Bayu sama aku? Kalau kamu tuh cuma membutuhkan hartanya beliau, hah? Ya kan? Dan sekarang udah saatnya kamu tahu semuanya. Kalau Jadi apa yang kamu sampaikan ke David itu udah disampaikan sama David ke aku. Dan juga kamu maksa orang tua aku, karena kamu tahu kan aku nggak pernah menolak satupun permintaan dari orang tua aku. Boy, aku Sedih. minta maaf sama kamu, Boy. Udah deh, Win. Kamu nggak usah banyak ngomong ya sekarang. Saat kamu tahu kalau misalkan aku nggak bangkrut, kamu langsung minta maaf. Win, Tadi aku salah, Boy, sama kamu. kamu sekarang ngerasa salah, ngerasa terpojok. Karena kamu udah ketahuan kan apa maksud kamu mau nikahin aku. Padahal ya, Win, aku udah berusaha buat nerima dan aku korbanin perasaan aku. Cuman untuk menuruti kemauan kamu. Karena kamu udah meminta sama orang tua aku. Padahal sebelumnya kita belum pernah kenal. Dan kita gak pernah ada hubungan apapun. Bahkan aku ninggalin Putri, ya karena orang tua aku yang minta. Dan ini balasan kamu buat aku, Win. Ya, aku minta maaf, Boy. Dan aku udah membuktikan semuanya. Kalau misalkan kamu tuh gak tulus sama aku. Kalau misalkan kamu mau aku maafin, kamu harus jelasin semuanya ke orang tua aku dan juga orang tua kamu. Kalau enggak, ya aku yang bakalan jelasin sendiri. Baik, jangan, Baik. Ya, aku yang bakal jelasin sama orang tua aku dan orang tua kamu, Baik. Bagus kalau kayak gitu. Sekarang udah nggak ada alasan lagi buat kamu ada di sini. Aku udah nggak ada urusan sama kamu. Bos, Pak David, saya minta maaf ya Pak. Pak, udah lah. Kita bisa kan tahu saya nggak bakalan kayak gitu sama Pak David. Katanya kamu udah ditonjok ya? Mau ditonjok sama Ya. Arif. Ya sekarang kan kamu atasannya, Fit. Jadi kamu bebas. Kamu balas Arif juga nggak apa-apa. Atau kamu menghukum Arif buat bersihkan kantor nggak apa-apa. Bos, ini kan bentuk kesetiaan Arif sama Pak Bayu. Iya sih. Masa saya harus membalas dia, Bos? Dan saya yang harus minta maaf sama Bos. Udah nggak Tadi apa-apa, udah bikin Bos kejedot. Fit. Udah nggak apa-apa, Fit. Tapi acting kamu juga bagus. Karena aku nggak mau, Fit, hidup dengan orang yang salah. Kalau misalkan aku nikah sama orang itu dan kita sama-sama gak ada perasaan, bayangkan gimana rumah tangga aku, Fit. Aku bakalan terus tersiksa setiap hari dan aku gak bakalan hidup bahagia, Arif. Dan Arif juga udah banyak membuktikan sesuatu sama aku. Dengan kesetiaan dia, aku mau
dia jadi asisten kamu. Gak mungkin juga selamanya dia jadi staff. Ya udah, kalau kayak gitu aku masih ada urusan ya sama calon istri aku. Siap. Ayo ngapain Ah, di David, sini? kalau ada rencana kayak gini ngomong dong kayak gini. Ya kan aku harus siap Oh, jangan semuanya. jauh-jauh. Kan sekarang aku udah jujur semuanya sama kamu Put. Kalau misalkan aku sebelumnya belum pernah kenal sama perempuan itu, dan kenapa aku mau tunangan dan menikah sama dia, ya itu alasannya Put. Terus perusahaan kamu? Perusahaan aku nggak bangkrut, kan udah dijelasin sama David. Jadi itu cuman cara aku buat tahu kalau misalkan wanita itu nggak serius sama aku. Dan yang serius sama aku tuh cuman kamu. Dan aku udah punya bukti dan punya saksi. Mereka berdua yang bakalan jadi saksi sama orang tua aku. Tapi selama ini sih aku emang belum pernah cerita sih soal kamu ke orang tua aku. Karena aku udah telat mau cerita Put. Dan sekarang aku nggak mau telat lagi, aku pengen kamu ikut aku ke orang tua aku. Kita nggak usah pacaran Put. Kita langsung nikah. Gimana? Tapi kamu harus janji ya, kamu nggak boleh inget lagi sama perempuan barusan. Aku nggak pernah cinta sama dia Put. Ya udah, ayo.